Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat El-Tartil yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita memperhatikan Al-Quran, semakin kita giat dalam membaca Al-Quran, semakin kita beristiqomah dalam membaca Al-Quran, maka semakin nampak nantinya kebermanfaatan Al-Quran itu untuk diri kita. Salah satu contohnya yaitu ketika kita membaca satu ayat kursi. Ketika kita membaca ayat kursi sesudah habis sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a ayatul kursi duburo kulli sholatin laisa bainahu wa baina jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi sehabis sholat, maka tidak ada yang dapat menghalangi diri dia dan surga kecuali kematian. Satu ayat dari Al-Quran yaitu ayat kursi saja mampu untuk menjamin kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita membaca suratul Baqarah, apalagi nantinya ketika kita mengkhatamkan Al-Quran, apalagi nantinya kita sampai menghafalkan Al-Quran 30 juz, sungguh luar biasa kebermanfaatan Al-Quran untuk diri kita nantinya. Sahabat El-Tartil yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, jumlah tingkatan surganya Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Nanti jadi tidak ada yang lebih tinggi derajatnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali para ahli Al-Qur'an. Jadi nantinya Allah Subhanahu wa taala ketika di surga akan berkata kepada orang-orang yang ahli Al-Qur'an tersebut, bacalah sebagaimana terdahulu engkau membacanya di dunia. Maka semakin kita membaca Al-Quran, semakin naik derajat kita. Semakin kita baca Al-Quran, semakin naik derajat kita sampai dengan derajat tertinggi bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kebermanfaatan Al-Quran yang sangat bermanfaat bagi diri kita, itu bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Belum lagi ketika Al-Quran itu sangat bermanfaat untuk diri kita di dunia ataupun di akhirat. Ketika di dunia Al-Quran menemani kita ketika kita saat bersekratul maut. Belum lagi Al-Quran menemani kita ketika berada di alam kubur. Belum lagi Al-Quran menemani kita berada di hari penghisapan saat kita menyeberangi jembatan Sirat dan sampai kepada pintu surga. Al-Quran selalu akan setia menemani kita. Bahkan ketika berada di pintu surga nanti, ketika sampai di pintu surga, Al-Quran pun tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Al-Quran akan selalu menemani kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita cuma satu sebagai orang-orang yang beriman, yaitu berkenan menjadikan Al-Quran sebagai teman kita di dunia. Temanilah Al-Quran di saat waktu renggang kita, di saat waktu kosong kita, maka nantinya Al-Quran pun akan menemani kita sepanjang masa kita. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk diri kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.